Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini biarlah menjadi pagi yang sejuk di hati kita, khususnya bagi saudara yang sedang mengalami masalah, menyimpan kepahitan, luka batin saudara. Ya, untuk itu mari kita siapkan terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hanya Engkaulah yang terbaik, Bapa kami yang terbaik, yang paling baik. Biarlah di antara kami ada orang-orang yang terluka hatinya, ada yang kepahitan, menyimpan dendam, dan semua hal negatif Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang mencerahkan, yang membukakan mata rohani kami semua, yang memberikan kami pencerahan yang baru, sehingga kami boleh memandang dunia ini dengan cara yang berbeda, dengan cara Tuhan memandang. Terima kasih, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam banyak hal, ada banyak kasus maksud saya, manusia itu luka di dalam hatinya, di batinnya. Bisa terjadi ketika ia masih kecil mengalami perlakuan yang keras atau menyimpang misalnya, menimbulkan trauma yang mendalam, sehingga sakit hati ya, luka batin di dalamnya. Nah ini kalau tidak dibereskan, akan mempengaruhi bagaimana ia hidup selanjutnya. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan, ya. Orang yang punya luka batin, ya sulit merasakan kasih Bapa di surga. Mungkin ia pernah disakiti oleh orang tuanya sendiri, atau oleh siapapun. Saya bacakan dulu ya, Mazmur pasal 147 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan itu menyembuhkan orang yang sakit hati, membalut luka-luka mereka. Ya, ini kata pemazmur loh saudara. Ya, memang ada banyak luka yang tidak terlihat. Ya, luka batin. Ada yang terluka karena pengkhianatan seorang sahabat, karena selalu gagal dalam karir atau bisnis, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau perkataan tajam dan kejam dari seseorang yang menusuk hatinya. Ini bisa menimbulkan luka, saudara. Ya. Karena luka ini tidak kelihatan secara fisik, maka sulit diobati. Nah, makanya firman Tuhan berkata, Tuhan itu penyembuh luka batin. Jangan takut, saudara. Kalau saudara merasa tidak ada yang mengasihi saudara, tidak ada yang cinta sama saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara. Ya, karena di dunia ini kalau orang merasa tidak dikasihi oleh siapapun, bahaya. Ia merasa hidupnya tidak berarti. Dan biasanya ia bisa mendengar suara-suara, disuruh bunuh diri, disuruh menyakiti diri, disuruh menyakiti orang lain, memuaskan egonya. Penyakit sampingannya banyak, saudara, efek sampingnya. Ya, jadi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu bisa membaca hati kita. Tuhan tahu persis apa persoalan kita. Tuhan tahu persis luka batin kita yang pernah ada. Ya, jadi makanya ketika Tuhan mengerti luka batin kita, ia sendiri mengalaminya. Bukan luka batin, yang menderita karena dianiaya, padahal ia tidak bersalah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjadi imam besar yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kalau di antara kita ada yang luka batin, Tuhan mengerti. Tapi Tuhan mau sembuhkan luka saudara. Sebab luka batinmu itu tidak seberapa dibandingkan
api kekal di neraka. Tuhan sudah menyediakan kemuliaan yang tak terhingga di tempat yang nyaman di kerajaan surga. Jangan sampai hanya gara-gara luka batin saja saudara ditolak Tuhan. Ya, jadi sebenarnya orang yang luka batin itu yang rugi adalah dirinya sendiri. Ia pasti melukai sesamanya juga. Ia pun ditolak oleh Tuhan jika tidak bertobat. Ya, saudara ya. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak pernah merasakan penderitaan kita. Ia merasakan apa yang kita derita. Ia mengerti banget luka batin kita. Saudara dimanapun berada, kalau saudara mengalami kepahitan, luka batin, dendam, jangan saudara. Itu penyakit. Cepat lepaskan pengampunan. Sudahlah. Orangnya salahnya apapun salah seseorang terhadap saudara, ia akan mati juga. Ya. Jadi jangan kita menyimpan dendam. Tidak ada gunanya. Saudara, banyak orang itu ya, pertikaian terjadi karena rebutan kekuasaan, iri hati, keserakahan, ketidakadilan, kekerasan, macam-macam. Padahal yang dicari apa sih? Ya, untuk apa semua itu diributkan? Malah menimbulkan luka batin jika terjadi gesekan. Saudara perhatikan, kalau seorang anak kecil jatuh, luka, ia nangis, saudara. Ya, tapi ketika ibunya datang merawatnya, meniup lukanya dengan lembut, ya, demikian juga Tuhan membalut luka batin kita. Ya, itu apakah kita percaya bahwa Tuhan memahami luka-luka kita? Bahkan meskipun kita tidak cerita sama siapapun. Saudara, luka batin jangan dipelihara. Kita tentu tidak akan lupa, ingat, tapi sudah bersih hatinya. Sudah tidak menginginkan kecelakaan orang yang mencelakai kita. Ya, itu artinya batinnya sudah sehat. Tapi bagaimanapun saudara rajin ke gereja, rohani sekali, tapi kalau luka batin masih ada, saudara bertanya sama diri sendiri, apakah Tuhan berkenan kira-kira kepada saudara yang menyimpan luka batin? Tentu tidak. Ya, Tuhan ingin kita semua itu lepas, saudara. Lepas dari luka batin, lepas dari ikatan tertentu. Karena kebenaran itu memerdekakan. Ya. Nah, Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Jangan sampai saudara mengeraskan hati. Kalau Tuhan ingin menyembuhkan, artinya Tuhan juga memberikan penghiburan kepada kita semua. Bahwa Allah itu sumber penghiburan kita. Yang menghibur kita dalam setiap penderitaan kita. Dunia memang menawarkan hiburan, betul. Tapi itu cuma sementara, hiburan sementara. Tetapi Tuhan memberikan penghiburan selama-lamanya untuk kita. Nah, ini yang harus selalu kita ingat supaya kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Ya. Tadinya sakit hati, dendam dan sebagainya, tapi setelah mengerti kebenaran, itu menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Bahwa kita dulu sakit hati tapi bisa sembuh oleh kasih-Nya Tuhan. Kalau kita mengerti kasih-Nya Tuhan atas kita, atas hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita percaya? Makanya Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam luka batin, saudara. Penderitaan berkepanjangan. Tuhan ingin membebaskan kita dari cara berpikir yang salah, dari pengertian yang salah, dari perasaan yang salah, sehingga kita boleh berubah. Nah, itulah yang dinamakan seseorang bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu jika seseorang sudah berubah.
ya, tidak menyimpan apapun dalam hatinya. Sakit hati, iri hati, sombong, pelit, dan sebagainya. Ya, kiranya ini bisa menjadi kesaksian, saudara. Hidup kita ini memang harus jadi kesaksian, sehingga orang lain akan melihat, oh, ternyata nyata ya kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Begitu, ya. Mari kita jadi saksi. Luka batin harus dihapus segera, barulah kita bisa jadi saksi. Saksinya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Ampuni setiap kami yang masih menyimpan luka batin, trauma, atau semacamnya. Tapi biarlah pagi ini menjadi titik balik bagi kami semua untuk membersihkan seluruh pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih untuk gereja GMM, terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang melayani, juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semuanya berkat sudah turun atas kami semua. Kami mau sambut hari-hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.